Saya guru besar itu tahun 2006, tapi saya sebagai dosen di FKUA itu mulai tahun 1976. Ayah saya, apakah itu kebetulan atau memang sudah harus demikian, adalah seorang dokter yang lulusan dari NIAS, Mbak. Yang kalau kita lihat di belakang latar belakangnya Mbak itu kan nanti ada terowongan yang sangat terkesan sekali, khususnya untuk mahasiswa FK UNER adalah dari NIAS itu Netherlands Indische Artsen School ya. Lulusnya tahun 42. Bayangkan Mbak, ayah saya itu lulus tapi ikut perjuangan dulu dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah akhirnya lulus. Ya, putranya 3 itu, dan saya paling kecil dan paling besar itu adalah laki-laki. Ayah saya karena dokter, saya kira dokter zaman dulu maupun yang sekarang ini ya juga mungkin senang ya kalau anaknya itu jadi dokter. Kebetulan saya itu SMP dan SMA-nya dari sekolah Santa Maria ya, dan teman-teman saya yang dari Santa Maria ya yang diterima di Fakultas Kedokteran itu juga cukup banyak, lebih dari 20 gitu ya, yang bersama-sama dengan saya pada saat itu ya. Ya, jadi saya merasa tidak asing. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman saya yang anak Surabaya lainnya, dan akhirnya banyak dengan dari luar kota maupun luar pulau ya. Sekarang ini saya baru merasakan ya, setelah kira-kira 4 tahun atau 5 tahun terakhir setelah kita itu sering bertemu, yang akhirnya akrab, bisa yang disebut apa itu ya, reunian gitu ya. Kita menceritakan tentang masa lalu itu kok senang sekali gitu ya Mbak ya. Tapi memang pada waktu itu saya hanya senang, oh ya temannya banyak. Hal ini saya tidak merasa terpaksa gitu ya, saya senang saja gitu. Dan akhirnya pilihan saya untuk melanjutkan spesialisasi ke psikiatri itu pun juga itu adalah pilihan saya sendiri gitu, yang saya sangat menyenangi. Memang dari dulu saya senang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu. Zamannya dulu belum ada pojok curhat, itu saya sudah senang ngobrol-ngobrol dengan mereka gitu Mbak, sampai akhirnya saya lulus saya masuk tahun 1967 dan saya lulus tahun 1975, dan akhirnya saya spesialisasi tahun 76 dan saya tahun 81 saya lulus, dan tahun 76 itulah saya menjadi dosen di FK UNER itu sampai tahun 18 Oktober tahun 81 Oktober 18 saya
pensiun ya Mbak ya. Memang kalau zaman dulu ya masalahnya itu kan mungkin dengan orang tuanya gitu ya. Sehingga akhirnya pada waktu saya lulus dokter, waktu saya mendaftarkan ke bagian psikiatri itu, saya ditanya nantinya mungkin kepingin ke arah mana gitu. Saya memang kepingin arahnya itu ke marital counseling gitu. Nah, tapi ternyata kan marital counseling sampai saat ini memang masih belum ada. Dan pada waktu itu akhirnya saya sering diajak oleh kepala departemen saya, yaitu almarhum Prof. Dadiri, untuk menangani anak remaja yang terutama pada saat itu, saat saya lulus itu sudah mulai banyak masalah adiksi ya, tapi masih adiksi terhadap zat ya. Nah, akhirnya saya masuk ke divisi adiksi gitu. Ya di dalam 10 tahun terakhir ini saya selalu tekankan agar supaya di antara Anda itu saling peduli gitu. Misalnya kalau temannya ada yang tidak masuk, ya itu kita mencoba mencari informasi atau berita, kenapa sih kok tidak masuk kamu? Oh saya sakit, oke. Ya, dan mungkin ada lagi mungkin yang mau dibantu begitu ya. Kalau sekarang menurut saya kurang ya kesensitifan itu ya. Juga misalnya kepedulian mereka itu kalau mereka tidak masuk ya. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang ilmu baru atau sesuatu yang baru mereka dapatkan, biasanya itu padahal dulu kan tidak bisa kita kalau ada informasi lalu langsung di-share. Kalau sekarang kan mudah sekali. Betul, ya. Kalau dulu kan tidak. Kalau dulu itu kan kita harus menulis, kemudian kita buat karbon ya. Kalau teman ada yang tidak ikut kuliah itu ya, di karbon, nanti karbonnya itu dikasihkan teman. Bayangkan itu kita sudah berkorban ya. Nanti yang satu lagi mengarbonkan untuk si A, yang satu lagi untuk si B. Akhirnya teman yang tidak masuk itu apapun ya penyebabnya ya, apakah dia sakit atau kadang-kadang mungkin males ikut kuliah gitu ya, tapi nanti akan dapat itu dari temannya gitu ya. Zaman sekarang kan enak, tinggal difoto langsung di-share-kan ya gitu. Kalau kita juga absen gitu ya, nah jarang sekali ya teman yang lalu menandatangankan temannya itu ya, jarang sekali ya. Pada waktu itu ya sudah mereka selalu harus datang walaupun mungkin tidak sepenuhnya dia mendengarkan di dalam kuliah itu tadi gitu ya. Pastilah kenakalan zaman dulu itu ya mesti ada gitu ya. Tidak hampir sama ya, tapi itu tadi kepedulian itu yang saya rasakan kurang, dan caring ya dengan temannya. Dan saya selalu katakan, bagaimana kamu akan care terhadap pasien kalau kamu tidak care terhadap dirimu dan teman-temanmu gitu ya. Saya kira tidak gampang gitu untuk melatih itu ya.
Jadi kalau kita sudah memilih profesi kita jadi dokter, kita tahu bahwa dokter itu adalah profesi yang sangat mulia gitu ya. Jadi kita harus konsekuen gitu ya, harus ditekuni dengan baik ya, dan lakukanlah semua itu tadi dengan penuh motivasi, dan tetaplah kita itu harus ingat etika dari profesi kita itu, itu harus diingat betul. Dan tetaplah kita itu rendah hati. Masalah kita itu bagaimana hubungan interpersonal dan lain sebagainya, itu semua sudah ada di dalam etika profesi kita. Jadi itu harus sering dibaca itu. Kalau kita hanya pajang di mana, di dinding ya sudah, tinggal kenangan gitu, pernah dulu membaca itu, tapi apa ya isinya masing-masing itu tadi, itu harus deskripsikan masing-masing gitu ya. Ya itu saya adalah kalau setelah saya itu menjadi pasien saya setelah sekian tahun, dan nanti setelah mungkin beberapa tahun kemudian dia bertemu kembali dan dalam keadaan yang dia itu jauh lebih baik daripada yang saya duga gitu ya. Nah itu saya jadi bangga gitu ya. Dia pada waktu itu begitu sering sekali masuk rumah sakit, kemudian sangat merepotkan anggota keluarganya karena keluar masuk rumah sakit. Ada periode di mana tidak mau minum obat atau tidak patuh ya minum obat ya. Nah, tapi dia terus, orang tuanya yang berhubungan dengan saya, dan akhirnya bisa lulus gitu ya, sampai akhirnya jadi sarjana dan dia dapat bekerja. Nah itu rasanya kok bermanfaat sekali ya hidup saya gitu ya. Kita cintailah profesi kita yang sudah kita pilih, atau apapun profesinya. Dalam hal ini kita adalah dokter ya, dan selalu evaluasilah apakah kita sudah menjalankannya sudah dengan baik. Jangan lupa bahwa kita harus tetap memegang teguh etika kedokteran, dan kita harus asertif untuk bisa menerima ataupun menerima keadaan kita pada saat BPJS, ataupun mungkin nanti kita kalau sudah lulus dan seterusnya.